development alternative with women for new era. Yaitu unsur pengetahuan dan juga unsur kekuasaan. Dua unsur di sini yang selama ini menurut saya itu menjadi faktor dominan mengapa persoalan gender sampai sekarang. Untuk bisa memahami perempuan itu kan tidak harus jadi perempuan gitu ya. Yang terjadi itu netral gender. Jadi whatever will be, kemudian executing the development, so the result will be same, both men and women. Tapi ternyata menurut laporannya Esther Bosrup dalam Women's Role in Economic Development itu akhirnya tidak demikian. Jadi dampak dari pembangunan yang terjadi tidak. Lauren Moser dalam Gender Planning Framework ini nanti framework ini kepake di GAD ya. Jadi Gender and Development, seperti tulisannya Diana Elson tentang gender budgeting, gitu ya, atau kemudian tulisannya Maxine Molenux tahun 1985 yang bicara tentang practical and strategic gender needs. Jadi beda antara practical dan strategic, dan yang kemudian menurutnya si Molenux itu pembangunan yang terjadi misalkan pun dalam Women in Development, nanti akan kita lanjut di pembahasan berikutnya, itu lebih hanya pada kebutuhan praktikal perempuan, sehingga pembangunan yang terjadi di sebelum 1970 itu menyebabkan terjadinya diskriminasi struktural dalam konteks di mana akses pendidikan serta politik pada perempuan itu tidak setara. Ini bisa dilihat pada konsep yang dilaporkan oleh Naila Kabeer, nggak tahu bacanya Kabeer apa Kaber gitu ya. Naila Kabeer gitu ya, di tahun 1999 pada laporan bagaimana dia melahirkan dan sebagainya. Jadi lebih ke practical, masih pada practical needs gitu ya. Tetapi kalau women in development itu lebih kritis karena dia terpengaruh oleh teori dependensi dan neo-Marxis. Jadi sudah bicara sebagai development alternative with women for new era, gitu ya. Nah itu mulai kemudian dikembangkan terusnya oleh jaringan feminis gelombang kedua. Contohnya misalkan di karyanya Gita Sen ya sama Karen Kron tahun 85 yang sudah bicara tentang development crisis and alternative vision, yang kemudian mengembangkan WAD inilah. Lalu kemudian mulai mengkritik bagaimana struktur kapitalisme yang menjadi inherent dari pembangunan itu pada Mariamis, misalkan pada patriarchy and accumulation on a world scale. Ini kan adan ya, kalau menurut agama ini tidak diperhatikan dan bahkan tidak digaji. Perempuan itu punya peran sosial, apa ya, kayak nggak tahu ya, arisan atau apalah intinya, pokoknya peran sosial, pengajian apa, meskipun perempuan itu suka melakukan hal itu gitu ya. Tapi kerap kali ini juga tidak dianggap, tidak berbayar, tidak punya nilai ekonomis, sehingga itu kemudian kerap kali tidak diperhatikan dalam proses pembangunan. Padahal kalau peran sosial perempuan atau peran komunitas perempuan tidak dilakukan kohesi sosial itu kayak ini. Sebenarnya kan perempuan itu perannya kayak enggak apa ya bahasanya. Kalau bahasa Arab itu wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya tidak adanya. Tapi kalau tidak ada ya ini enggak bisa ini. Akan terlihat ketika kemudian peran itu tidak dijalankan. Sehingga sistem itu sebenarnya akan kolaps kalau kemudian perempuan yang hidden ini tidak kita tarik ke atas untuk diperlihatkan bahwa peran perempuan itu sebenarnya sangat signifikan dalam proses pembangunan, dan seharusnya ada nilai kompensasi terhadap itu. Termasuk ketika ada orang protes kenapa misalkan 3 bulan, ada laki-laki yang protes ini gimana dan sebagainya. Lah dikira kalau ada yang mengandung dan melahirkan mau nggak dia 3 bulan, pasti minta lebih. Kan gitu. Kalau dia terus yang terakhir adalah peran produktif. Nah, peran produktif sekalipun perempuan melakukan peran produktif itu masih dianggap sebagai peran tambahan. Contoh misalkan begini, awal sebelum kemudian pengarus utamaan gender itu terjadi, gaji perempuan dengan laki-laki, gaji perempuannya selalu lebih patriarchy minded. Dia dibesarkan oleh lingkungan-lingkungan yang patriarchy minded, dia didukung oleh sistem pemerintah kan paling suka dengan patriarchy minded. Contohnya misalkan saya punya teman jenderal, perempuannya 3 nama, anggaplah pinjam nama Sinta Nuriyah Wahid. Lalu nama jenderalnya Miftah Farid. Namanya dia tinggal satu, Sinta Miftah Farid. Nggak masuk akal, Sinta Miftah Farid. Tapi itu kan dipakai terus. Sampai kalau punya teman polisi, punya teman apa? Ya pujian saya ini ya, presentasi dari Mas Tom ini sangat luas dan sangat baik sekali. Sampai kemudian untuk mempersoalkan konsep, kemudian perspektif teori itu seperti sudah dijelaskan oleh beliau. Nah,
satu pertanyaan itu semua hal yang membicarakan persoalan gender terutama dengan pembangunan itu kan kalau berangkat dari konsepnya gender itu kan mesti bicara soal konstruksi sosial. Nah, saya tidak tahu apakah memang persoalan ini harus dibahas secara konsep yang kemudian abstrak saja, tidak bisa kemudian membumikan. Tetapi kan kegiatan-kegiatan atau program-program yang kemudian diarahkan kepada perempuan itu selalu saja mendapatkan hambatan karena pola pikir dan struktur sosial kita tidak mendukung. Ya, artinya pola pikir masyarakat, kemudian struktur-struktur sosial yang kemudian itu menggerakkan apa itu istilahnya ya, entah itu komunitas, entah itu kegiatan, entah itu pembangunan, itu kan juga tidak banyak yang kemudian mensupport kepada perempuan. Ambil contoh yang paling sederhana, misalkan bagaimana kalau kemudian kita bisa berubah pola pikir, sementara pemuka agama, terutama masyarakat kita kan cenderung paling banyak kan masyarakat patron ya. Pemuka agama di berbagai kelompok agama pun itu selalu adalah laki-laki. Kemudian istilahnya struktur-struktur sosial di masyarakat kita itu juga dominan banyak banyak dijalankan atau kemudian diperankan oleh laki-laki itu. Nah, padahal kalau kita melihat yang realnya jumlah penduduk atau masyarakat kita yang paling banyak adalah perempuan. Bahkan yang menyumbang pada pendapatan istilahnya sebenarnya perempuan sangat mungkin. Karena kalau kita survei semua perusahaan atau kemudian yang manufaktur ya, yang kemudian pabrik, itu tenaga pekerja atau buruh itu semuanya perempuan. Kalau kita keluar dari yang di warung itu kalau istirahat yang keluar kan perempuan semuanya, yang laki-laki itu cuma mengatur jalan gitu ya. Rumput juga. Kemudian ya saya kira cukup itu saja biar nanti bisa ditambah. Terima kasih. Saya belajar dari satu, jadi ada woman in development dan juga woman and development dan juga GAD. Dari masing-masing disiplin pendekatan ini, in, and, dan GAD itu adalah memiliki cara kerja berbeda, asumsi berbeda, dan juga perspektif yang berbeda. Sekalipun di situ tadi saya melihat penjelasan dari Mustomi dalam pemahaman saya itu kurang diperkuat oleh perspektif teori tentang bagaimana dari masing-masing pendekatan kuat dan dan itu ditawarkan. Namun persoalan tafsir agama yang membentuk terhadap problem gender, terutama terkait dengan peran perempuan, karena sebenarnya soal gender itu bukan hanya soal perempuan sebenarnya kan ya, juga bisa menyentuh pada soal laki-laki gitu. Karena sebenarnya gender itu persoalan ketidakadilan gender, kemudian persoalan gender secara teoritis itu bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan. Hanya saja karena persoalannya itu masalahnya lebih banyak masalah perempuan, maka kemunculan perempuan yang sering dijadikan sebagai objek kajian. Nah, saya sebenarnya kalau kita melihat gender, persoalan gender di agama, saya rasa kita selama ini ada banyak pembaru yang berusaha menyelesaikan agama. Kita mengenal siapa yang tidak mengenal Aminah Wadud. Aminah Wadud itu adalah seorang feminis kontemporer, bahkan dia itu adalah seorang ulama perempuan yang membolehkan seorang perempuan itu menjadi imam Jumat. Jadi Aminah Wadud dan pemikiran itu sangat radikal sekali. Bahkan kalau di Indonesia sekarang itu ada yang namanya KUPI, Komunitas Ulama Perempuan Indonesia, dan itu gerakannya itu sangat masif banget. Kajian-kajiannya juga acara-acara itu sangat masif sekali, perguruan tinggi. Nah, artinya kalau kita kembalikan pada dinamika itu, persoalan tafsir dalam agama sebenarnya saya kira itu sudah selesai dengan munculnya banyak-banyak tokoh yang berusaha melakukan reinterpretasi atau pembaruan tafsir agama, termasuk Aminah Wadud tadi.
Bahkan kalau di kita sekarang, kemana kita itu saya masuk memikir istilah FOKO, power and knowledge. Saya kira dua unsur ini yang menjadi persoalan krusial untuk kita dalam persoalan gender, yaitu unsur pengetahuan dan juga unsur kekuasaan. Dua unsur di sini yang selama ini menurut saya itu menjadi faktor dominan mengapa persoalan gender sampai sekarang itu masih tetap berkeliaran di lingkungan kita. Misal suatu kekuasaan ya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Bustomi, bagaimana kerangka-kerangka kebijakan itu sangat bias terhadap gender seperti itu. Juga dalam hal pengetahuan, gitu kan. Pengetahuan kita selama ini juga itu digambarkan dari kecil, bahkan kita bahkan secara tidak sadar menjadi aktor dari situ. Kenapa kalau perempuan seringkali ketika kita ngasih pendidikan kita selalu menggunakan alat seperti hanya boneka, gambar tentang perempuan itu sebagai media pembelajaran gitu ya. Hal seperti itu sebenarnya secara tidak langsung itu membentuk terhadap yang namanya bias gender tadi. Jadi kalau menurut saya pribadi, daripada kita mengutuk yang namanya agama, mendingan yang lebih realistis menurut saya, karena itu bersentuhan dengan krals kita, itu adalah tentang masalah kekuasaan dan pengetahuan itu tadi. Kalau kita melihat isu-isu kesetaraan gender itu, sepertinya saya melihat bahwa termasuk dalam pemerintahan itu yang diperhatikan hanya narasi gendernya pokoknya setara. Kalau ada pimpinan laki-laki, kenapa tidak ada pimpinan perempuan? Itu mungkin yang kemudian mendasari mantan menteri ya, Pak ET untuk program Sri Kandi BUMN. Targetnya beliau itu kan tahun 23 itu bisa 25% dan itu tercapai. Kemudian tahun ini targetnya beliau itu 40 kalau nggak salah. Jadi perempuan-perempuan itu bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di BUMN, at least di manajerial dan direksi. Masalahnya bukan pada tercapainya jumlah itu, karena sepertinya memang fokusnya seperti itu ya. Padahal kalau kita mau kemudian ada muncul artikel yang menyebutkan, entah itu artikel itu dikonstruksi seperti apa, kemudian munculnya bahwa terjadi peningkatan laba setelah perempuan-perempuan itu memimpin di BUMN. Padahal kan mungkin tidak dilihat juga di dalamnya itu kan pasti ada bauran ya, artinya ada pemimpin laki-laki juga, kemudian pada posisi triwulan berapa itu tidak di breakdown ke situ. Menurut saya sih kalau masalah gender ini, saya pikir kita perlu menggali lebih dalam untuk bisa memahami perempuan itu kan tidak harus jadi perempuan gitu ya. Jadi kalau teori gender itu mungkin lebih fokusnya pada kesetaraan gender, lebih fokusnya pada jumlah saja, tapi elemen seperti misalnya pengalaman itu kayaknya kurang tergali sih, seperti itu. Saya melihatnya juga jabatan-jabatan manajerial yang ditempati oleh perempuan di BUMN itu lebih pada jabatan yang sangat perempuan banget, misalnya manajer bidang umum rumah tangga gitu ya. Alih-alih itu memang paling cocok nih buat si ibu ini karena begini-begini. Padahal kalau saya lihat kepengennya dapat efisiensi misalnya, tapi karena yang menduduki jabatan itu seorang perempuan dan pada umumnya kepengen perfect, akhirnya ada biaya-biaya yang justru membengkak di banyak elemen yang lain. Itu sih Mas, makasih. Kita melihat gender dan pembangunan. Kalau kita lihat ke belakang lagi kemarin misalnya pembangunan itu kan kalau kita lihat paradigmanya kan positivis ya. Jadi ngomong soal modernisasi sesuatu yang berkembangnya adalah linear dan tidak melihat bagaimana faktor-faktor yang lain gitu ya. Nah, gender ini kan seperti yang kemarin itu bicara tentang paradigmanya adalah kritis gitu. Nah, nggak tahu ini pertanyaan atau pernyataan pusing sendiri ya. Bagaimana sebetulnya model pembangunan yang akomodatif gitu terhadap perjuangan gender itu sendiri, karena kita melihat tidak bisa tidak semudah memberikan telapak tangan, karena itu kan konstruksi sosial yang sangat melekat dan itu agen sosialisasinya tidak hanya dari agama yang tadi disampaikan Pak Imam, Mas Bustomi juga, tapi juga sosialisasi melalui keluarga misalnya. Bagaimana Simon de Beauvoir ya, itu kan juga bilang bahwa manusia lahir itu, bayi lahir itu tidak lahir sebagai perempuan, tapi bagaimana dia menjadi perempuan dan laki-laki. Artinya kan itu dikonstruksi. Yang ada itu misalnya jenis kelamin apa, maka dia disematkan
dengan berbagai simbol, misalnya dengan warna pink atau biru untuk laki-laki, pink untuk perempuan dan lain-lain. Mungkin seperti Mas Hanan mainannya boneka, sementara laki-laki harus pistol segala macam. Nah itu kan yang sangat mengakar gitu ya. Bukan pesimis sih, tapi memang ini kan menjadi PR besar bagi feminis gitu. Bagaimana itu dikaitkan dengan pembangunan, model pembangunan yang seperti apa? Berbagai jalan yang ditempuh ya, misalnya pengaruh utamaan gender itu tadi, lalu kuota 30% perempuan mungkin. Nah itu apakah mengakomodir gitu ya tentang perjuangan gender ini seperti apa? Jadi kalau kita bicara, saya menangkap itu gini, kalau kita bicara pembangunan itu kan selalu dilatar belakangi oleh ideologi atau dalam satu proses pembangunan itu sudah terkonstruk sedemikian rupa gitu ya, terkait dengan gender, karena gender juga konstruksi sosial. Akhirnya pembangunan yang dilakukan pun juga pembangunan kebijakan itu akhirnya menjadi bias. Misalkan kalau di Indonesia saja kita tahu bahwa pajak laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kalau pajaknya laki-laki itu kalau laki-laki itu pajaknya lebih rendah karena bisa istri itu ada tanggungan istri ya, tanggungan istri karena suami adalah kepala keluarga. Lebih tinggi karena tidak ada variabel tersebut. Kemudian usia kawin antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, dan ruang-ruang publik yang dibangun itu sangat maskulin. Tentu saya mengatakan begini, kita bisa lihat perbedaan Indonesia sebelum wacana tentang gender itu mendapatkan tempat, dan di mana orang bicara tentang feminisme, gender itu masih sangat tabu. Kita nggak pernah, dan perempuan itu tidak pernah mendapatkan ruang yang nyaman di tempat publik, kereta. Bagaimana kemudian pelecehan seksual masih sering terjadi di kereta dan segala macamnya, karena itu tadi pemerintah mereka hanya berpikir menyediakan alat transportasi, tetapi tidak berpikir bahwa pengguna transportasi ini ada laki-laki dan perempuan yang ternyata kebutuhannya berbeda, sehingga seharusnya karena kebutuhan berbeda itu tidak bisa kemudian dikupiah-uyah gitu, harus ada hal-hal yang diakomodir. Nah kemudian juga distribusi bantuan itu banyak yang untuk laki-laki. Misalkan saya beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, membantu perempuan-perempuan di Bojonegoro untuk mendampingi mereka yang merumuskan beberapa usulan untuk musrenbang. Nah dari data yang ada di mereka, salah satu keluhan petani-petani di sana adalah petani perempuan itu tidak mendapatkan akses bantuan. Petani laki-laki mereka punya perkumpulan petaninya itu, tetapi dan semua bantuan ke sana. Sementara petani perempuan masih belum ada kelompok taninya gitu, sehingga kelompok tani wanita itu salah satu hal yang disuggest di mereka di musrenbang. Nah yang kenapa? Hasilnya masih belum banyak daerah yang punya KWT atau memaksimalkan KWT itu. Nah yang menarik juga di Ngawi Aisyah itu pernah mendapatkan program untuk ini ya, pemberdayaan perempuan itu. Aisyah di sana melatih ibu-ibu itu supaya mereka bisa mendapatkan akses kesehatan BPJS itu sampai, dan kemudian mereka juga melakukan advokasi kebijakan. Yang menarik, gerakan ini kemudian salah satu outputnya adalah sampai muncul perbuk. Jadi kalau musrenbang tadi harus menyertakan 30% perempuan, di Ngawi itu bahkan sudah ada perbuk bahwa tidak hanya 30%, tapi perempuan-perempuan yang hadir di musrenbang itu harus mewakili representasi dari organisasi-organisasi perempuan yang memang sudah terliterasi gitu. Jadi nggak hanya sekedar siapapun bisa hadir untuk memenuhi kuota. Jadi di situ disebutkan harus ada dari Muslimat, Fatayat, Aisyah, NA dan beberapa yang lain.
Terus kemudian ketika 2 tahun berselang, saya diminta untuk menarasikan itu sebagai sebuah best practice. Saya turunlah ke sana cari data. Semua bilang, oh iya ada perbuknya. Saya minta perbuknya ada nggak? Mereka nggak nyimpen. Oh harus ya. Nah, akhirnya saya sampai ke mana? Ke Pemda untuk menanyakan perbuk itu ada di mana. Itu nggak tahu bahwa selain administrasi yang nggak tertib, ya mereka memang menyepelekan bahwa ini adalah satu capaian gitu, satu capaian yang harusnya tercatat dan bisa terdokumentasi dengan baik. Bagi mereka itu bukan sebuah hal yang penting untuk diperhatikan gitu. Nah, saya nggak tahu sekarang di Ngawi apakah itu masih dipakai atau nggak, padahal dulu perbuknya sudah sampai sana gitu. Nah itu saya rasa jadi bagaimana kemudian gender itu sangat sangat mempengaruhi ya pembangunan di satu negara termasuk di Indonesia. Saat ini undang-undang TPKS itu mengubah banyak hal gitu. Ya bagaimana kemudian infrastruktur itu harus didesain, dibangun dan lain sebagainya. Itu semua. Relasi sosial, jangan dulu. Gender itu apa sih? Yang dikonstruksi apanya? Ya, rekonstruksi ya. Ada mungkin Bu sementara. Seksnya. Ekspresinya, orientasi seksualnya, lalu ekspresi dalam konstruksi sosial tuh ada apa dan apa yang dikonstruksi? Perannya, peran ya tidak. Oh, ke peran dulu. Apa yang dikonstruksi? status sosial, Identitas. Jenis kelamin. Kelamin konstruksi biologis, ini sosial, budaya. Apa yang dikonstruksi? Dalam konstruksi itu apa yang dikonstruksi? Kedudukan. Peran dia, Oh, perilakunya. jangan peran C. Apa yang dikonstruksi itu apa? Image. Keadilan. Bukan. Citra. nilai. Saya pikir ya. Si Angel ya. Yang positif tuh. Norma. Ya. Citra cek nomor. Norma kan norma tuh di Indonesia ada berapa? Beda SQ, beda norma. Norma yang dikonstruksi dicocokkan dengan harapan masyarakat harus dijalankan oleh individu begitu, gitu. Harus dicocokkan harapan. Ini yang nggak pernah dijelaskan secara clear, iya kan? Orang bilang gender konstruksi, iya apa yang dikonstruksi peran? Ya peran itu dari mana? Kok bisa antar etnis beda, antar suku bangsa, antar negara bangsa juga beda. Feminis juga beda mengkonstruksinya. Dan ada perbedaan jenis kelamin yang melekat pada peran perempuan, ada perbedaan secara sosial budaya. Paham ya? Ya. Iya, norma yang dikonstruksi. Orang Bali sama orang Surabaya beda, orang Bojonegoro sama beda mengkonstruksi. Lalu bentuk apa? Ya peran, perilaku, norma-norma sebagai acuan berperilaku. Lalu ada harap perempuan yang baik seperti ini, perempuan yang tidak baik seperti ini, laki-laki yang baik adalah seperti ini, laki-laki yang jago adalah seperti ini. Lalu diikuti dengan konstruksi-konstruksi sosial lainnya yang terkait dengan orientasi seksual. Gitu ya, ya ada perbedaan, ada ketidaksetaraan, ada ketidakadilan, ada diskriminasi, ada ketimpangan. Itu akan konstruksi norma tadi. Lalu muncul segerombolan orang yang memperjuangkan perlu ada kesetaraan, perlu ada keadilan, mengatasi ketimpangan. Gitu kan ceritanya. Tapi memang harus perjalanan perkembangannya itu akhirnya perempuan yang selalu dicoba dikeluarkan sedikit-sedikit tanpa terasa. Oleh karena itu ketika kita bicara gender dan pembangunan, gender in development, gender with development, ya mau WAD, mau WD dan sebagainya, itu kan karena daya kritis orang aja yang ingin melihat dan mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan, berbagai bentuk ketidaksetaraan, berbagai bentuk ketimpangan. Karena laki-laki sama perempuan secara sosial memang dibangun norma terus, diupdate terus normanya. Sekarang bisa begini, besok bisa begitu, ya diubah lagi, bisa ditambah terus. Nah kalau dengan kebijakan kuota 30%, no, nggak bisa. Administrasi publik ditempatkan sebagai subsistem. Ya, administrasi publik adalah subsistem. Sistem yang besar secara keseluruhan adalah
sistem pelayanan. Sistem yang besar adalah sistem pembangunan. Jadi kalau kita belajar sistem begini, karena sistem itu kayak bawang yang berlapis-lapis, kita taruh aja di sini, di sini. Ini subsistem administrasi publik. Ini kalau dalam masyarakat yang belum modern nggak ada masalah, cukup. Dan begini aja nggak apa-apa. Karena ketika ada perubahan-perubahan, ya, ada tuntutan-tuntutan baru dari masyarakat, ya birokrasi bisa memberikan yang seperti itu aja. Dan KKN udah semua diserahkan kepada birokrasi. Birokrasi yang dibayangkan Max Weber adalah mesin dari administrasi publik yang disebut dengan PNS, ya. Karena dia bilangnya birokrasi pemerintah, ya, dengan pegawai negeri sipil di dalamnya, menjalankan rutinitas, merespon perubahan-perubahan, merespon pelayanan publik menjadi lebih baik. Tapi kalau keranjangnya, mesinnya, teorinya masih Weber, nggak cukup, ya. Jadi pelayanan publik itu nggak cukup. Maka yang tadi dalam pendekatan struktural fungsional, sistem administrasi publik yang sangat sederhana, yang dalam secara keseluruhan sistem administrasi publik itu adalah bagian, dan bagian itu adalah subsistem. Selain ada subsistem politik, subsistem hukum, ada subsistem administrasi publik. Bagaimana meningkatkan spesialisasi dari birokrasi, ya, supaya birokrasi itu punya keahlian, punya kompetensi, sehingga dia bisa merespon kebutuhan dalam istilah organisasi birokrasi. Jadi jangan dibedakan antara pekerjaan politisi dengan pekerjaan birokrasi. Jangan. Dengan dalih-dalih itu, akhirnya Wilson itu dikritik habis-habisan. Tidak hanya oleh politisi, tapi juga oleh ahli-ahli administrasi publik. Gimana caranya kamu, Wilson, menganggap dikotomi ini sebagai kontinum? Satunya mengeksekusi, satunya mengimplementasi. Apakah bisa dianggap kontinum? Tidak, dia dicaci maki. Tapi dia punya pendirian. Saya menganggap begitu karena apa? Karena saya membuat teori yang namanya manajemen publik baru. Manajemen publik baru yang dalam bahasa Inggris disebut New Public Management. Ya. New Public Management ini jadi titik tolak supaya birokrasi bisa lebih rasional, tidak terikat kepada hierarki atas bawah seperti yang dibayangkan oleh Max Weber. Max Weber bilang itu bahwa hierarki, sistem hierarki dari atas ke bawah ini sangat bahaya dalam sistem birokrasi. Weber itu terus terang. Maka dia bilang hierarki model Weber itu dia sebut juga sebagai hierarki model monarki. Hierarkinya model monarki. Bos yang di atas berperan, ya kan? Bos paling atas itu paling berperan. Kalau Anda bisa bicara di sini, misalnya kalau kita dalam struktur organisasi, modelnya kita sebut, kita bilang wali kota punya kekuasaan mutlak, bisa mecat kepala sekolah. Monarki, hierarki yang monarki ini mengganggu proses pelayanan kepada publik, mengganggu birokrasi dalam mengawasi bawahannya. Bahwa pengawasan yang bersifat hierarki dari atas ke bawah itu menimbulkan kekuatan kuasa, ya. Kalau di kita dipelintir, sebagaimana Weber juga bilang, birokrasi yang ada di dunia ketiga itu cenderung neo-patrimonial. Jadi kalau orang sudah ada dalam struktur, punya kuasa, punya wewenang, otomatis dia punya hak prerogatif. Aku nggak suka sama si A, buang. Saya tidak suka sama si B, buang. Ini menjadi budaya organisasi yang ada di birokrasi.